Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Dan untuk materi ke-9 di hari ini Miss Ayu akan membahas tentang puisi. Nah, puisi pastinya sering ya kalian lihat, kalian baca, atau kalian pernah membuat puisi. Karena puisi itu bukan sesuatu yang asing, pasti kalian pernah mendengar atau kalian pernah pelajari saat SD gitu ya. Jadi Miss Ayu akan mengulas kembali puisi itu seperti apa. Puisi adalah karya sastra yang berisi kata-kata indah penuh makna yang digunakan penyair sebagai sarana mengungkapkan ekspresi, pikiran, dan perasaan. Jadi intinya puisi itu adalah sarana mengungkapkan perasaan, pikiran, dan ekspresi seseorang. Jadi ketika kalian misalnya sedih, kalian kecewa, bahagia, misalnya bisa kalian tuangkan dalam bentuk puisi. Jadi kalau kalian lagi galau nih misalnya, jangan nulis di status WA atau misalnya di IG story. Coba deh kalian tuangin dalam bentuk puisi. Kan akan jadi lebih bermanfaat, lalu lebih menjadi sebuah karya gitu ya. Jadi intinya dari puisi itu adalah sebagai sarana pengungkapan perasaan, pikiran, dan ekspresi seseorang. Nah, orang yang membuat puisi itu disebut dengan penyair. Penyair itu merupakan bagian dari sastrawan. Jadi sastrawan itu adalah orang-orang yang memang membuat sebuah karya sastra ya. Sastrawan itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya sastrawan Orde Lama, ada yang namanya sastrawan Orde Baru. Sastrawan Orde Lama ini adalah sastrawan yang hadir di era sebelum tahun 2000-an. Di sastrawan Orde Lama ini juga puisi masih sangat terikat dengan berbagai macam aturan. Misalnya satu bait itu harus 4 baris, lalu misalnya sajaknya harus AAAA misalnya. Itu adalah aturan-aturan di dalam puisi pada saat Orde Lama. Sastrawannya ada Mara Rusli, ada Khairil Anwar, Taufik Ismail, ada Amin Pane ya. Nah, yang kedua adalah sastrawan di Orde Baru. Nah, kalau di Orde Baru ini biasanya sastrawan yang muncul di era tahun 2000-an. Dan di era Orde Baru ini, para sastrawan ini berusaha untuk membuat puisi tanpa diikat oleh sebuah aturan. Jadi lebih bebas karena menurut mereka puisi itu adalah sebuah karya sastra gitu ya, di mana karya sastra itu adalah sesuatu yang tidak harus diikat oleh berbagai macam aturan. Nah, sastrawannya ada Sutarjiko Jumbahri, ada Sapardi Djoko Damono, lalu ada Seno Gumira Aji Dharma, dan masih banyak lagi. Nah, di dalam sebuah puisi ada unsur yang membangun puisi tersebut. Unsur pembangun di dalam puisi itu ada dua. Yang pertama ada struktur fisik, yang kedua ada struktur batin. Kalau struktur fisik, yang namanya fisik itu adalah sesuatu yang terlihat. Artinya adalah struktur yang bisa dilihat ketika kita melihat puisi tersebut. Sementara kalau struktur batin adalah struktur yang tidak terlihat. Yang namanya batin itu tidak terlihat gitu ya, hanya bisa dirasakan. Struktur fisik adalah unsur pembangun puisi yang terlihat atau tersurat di dalam puisi sehingga dapat ditangkap oleh indera pembaca, jadi kelihatan. Sementara kalau struktur batin adalah unsur pembangun puisi yang tersirat atau terkandung di setiap kata, larik, dan bait puisi. Jadi ini tidak terlihat, bisa kita temukan ketika kita sudah membaca puisi tersebut. Struktur fisik puisi itu ada 5. Yang pertama ada diksi, kedua imaji, ketiga tipografi, yang keempat rima, dan yang kelima adalah gaya bahasa atau majas. Akan Miss Ayu bahas satu persatu. Yang pertama ada diksi. Diksi itu adalah pemilihan kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisi yang dibuatnya. Jadi intinya diksi itu adalah pemilihan kata. Misal ketika kalian membuat puisi dengan tema kesedihan, berarti diksi yang dipilih adalah kata-kata yang bertema kesedihan. Ataupun misalnya ketika kalian membuat puisi tentang perjuangan, berarti diksi yang kalian pilih adalah diksi yang berhubungan dengan perjuangan. Contoh, diksi dengan tema perjuangan misalnya menentang, berjuang, maju, kobarkan semangat, itu adalah diksi-diksi dengan tema perjuangan. Yang kedua adalah diksi dengan tema kesedihan, misalnya meronta, terisak, menangis, hancur, itu adalah diksi dengan tema kesedihan gitu ya. Jadi kalian pilih deh, misalnya kalian mau buat puisi tentang temanya kebahagiaan, berarti pilih diksi dengan tema kebahagiaan. Nah, ini contoh dari penggunaan diksi di dalam puisi ya. Karena ini puisinya tentang perjuangan, maka banyak kita temukan diksi tentang perjuangan. Misal maju, menentang, itu merupakan contoh dari diksi yang berhubungan dengan perjuangan. Yang kedua adalah imaji atau
pencitraan. Imaji ini berhubungan dengan indera penglihatan. Jadi, imaji itu merupakan pemberian gambaran agar pembaca atau mendengar seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami hal yang terkandung di dalam puisi. Imaji sesuai dengan panca indera, berarti ada 5. Ada imaji penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, perabaan, dan pergerakan. Nah, ini contohnya ya. Imaji penglihatan, contohnya memandang, menoleh, rumputan yang hijau, wajah indah, itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat. Rumput yang hijau itu bisa kita lihat melalui indera penglihatan. Artinya itu masuk ke dalam imaji penglihatan. Memandang itu menggunakan mata, berarti dia berhubungan dengan imaji penglihatan. Yang kedua adalah imaji pendengaran. Ini biasanya berhubungan dengan indera pendengaran. Misal, suara gitar mendayu-dayu atau gemericik air di langit, itu adalah sesuatu yang bisa kita dengar. Ketiga adalah imaji perasaan. Ini berhubungan dengan perasaan, misalnya hati rindu, bahagia, sedih, itu merupakan imaji perasaan. Yang keempat adalah imaji penciuman. Ini berhubungan dengan indera hidung ya, misalnya bunga harum wangi, itu sesuatu yang bisa kita cium. Yang kelima adalah imaji perabaan, misalnya lembut kulit putihmu. Lembut itu adalah sesuatu yang bisa kita raba, keras juga sama gitu ya. Nah, ini contoh imaji di dalam puisi. Membekas di dalam hati. Membekas itu hubungannya dengan imaji perasaan. Yang ketiga adalah tipografi. Ini adalah perwajahan puisi. Jadi bentuk fisik puisi yang berupa susunan baris yang khas. Kalau puisi yang dibuat oleh sastrawan di Orde Lama, biasanya tipografinya standar, satu bait terdiri dari 4 baris gitu ya, itu tipografinya. Tapi kalau kita lihat puisi di Orde Baru, itu tipografinya sudah sangat unik dan berbeda dengan puisi yang dibuat di Orde Lama. Ini contohnya ya. Ada puisi dengan judul Tragedi Winka dan Sika. Nah, ini puisi dengan tipografi yang sangat unik ya dan berbeda. Gitu ya, kalian mungkin baru pertama kali melihat. Lanjut, yang keempat ada rima atau irama. Rima itu adalah persamaan bunyi dalam penyampaian puisi. Dia letaknya bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Ya, jadi persamaan bunyi. Ini contohnya, ada 3 contoh. Contoh rima. Nah, ini yang pertama misalnya, di lengkung cahaya berhias bintang. Ini rimanya adalah ang. Cahaya bulan di ombak menitik. Rimanya adalah ik. Embun berdikit turun merintik. Ini ik. Berarti rima yang baris ketiga sama dengan rima yang baris kedua. Lalu yang keempat, engkau menantikan ikan datang. Ini ang. Berarti rimanya sama dengan baris pertama ya. Ini namanya rima, persamaan bunyi. Sama, ini juga. Ini rimanya ada au, 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 au. Dari kata menghijau, menghimbau-himbau, risau, menjangkau ya. Ini rimanya au. Atau yang ketiga adalah angin pulak menyejuk bumi. Rimanya i. Menepuk teluk menghempas emas. Rimanya as. Lari ke gunung memuncak sunyi. Rimanya i. Berayun-ayun di atas alas. Rimanya as. Ini sama. Baris pertama rimanya sama dengan baris ketiga. Baris kedua rimanya sama dengan baris keempat. Rima bisa letaknya di akhir. Ini letaknya di akhir semua ya. Di akhir. Ada yang rimanya letaknya di awal, misalnya di awal pakai aku, baris kedua aku, baris ketiga aku, baris keempat aku. Nah, itu namanya rima yang letaknya di awal. Atau misalnya rimanya letaknya ada di tengah, misalnya di tengah ini ada kata cahaya, baris kedua di tengah-tengah ada kata cahaya, baris ketiga tengah-tengahnya ada cahaya, keempat juga sama, itu berarti rimanya ada di tengah. Kalau ini rimanya ada di akhir. Itu namanya rima ya, persamaan bunyi. Kelima, ada gaya bahasa atau majas. Majas tentunya kalian pernah belajar di SD ya. Jadi majas itu biasa kita gunakan di dalam pembuatan puisi. Jadi gaya bahasa itu adalah bahasa kias yang digunakan penyair untuk mengungkapkan suatu makna secara tidak langsung. Biasanya gini, ketika orang ingin mengungkapkan kegalauannya, ya seorang penyair itu biasanya membuat kalimat menggunakan majas. Artinya orang itu harus baca dengan memahami baru tahu, oh ternyata ini puisinya tentang kegalauan gitu ya, supaya orang tidak langsung tahu, bisa menebak gitu. Biasanya itu puisi, itu ciri khas puisi ya, biasanya menggunakan bahasa permajasan gitu, supaya orang tidak langsung tahu, oh ini
temanya ini gitu, supaya kalian bisa membaca, menghayati gitu, memahami isi puisinya apa sih gitu. Biasanya menggunakan gaya bahasa. Nah, ini contohnya ya dari 4 majas yang bisa Ayu ambil. Majas itu banyak sekali, tapi bisa Ayu ambil 4. Misalnya yang pertama, cuaca mendung karena sang raja siang enggan menampakkan diri. Ini majas metafora ya. Ini metaforanya adalah raja siang. Raja siang itu identik dengan matahari. Berarti cuacanya mendung karena mataharinya belum muncul. Yang kedua adalah majas simile. Kau umpama air, aku bagai minyaknya. Biasanya kalau simile ini menggunakan ciri khasnya ada kata bagaikan, layaknya, bagai, yaitu ciri dari majas simile. Kau bagai kucing, aku bagai tikusnya. Misalnya, itu juga majas simile. Yang ketiga adalah majas hiperbola. Ini biasanya majas yang berlebih-lebihan gitu ya. Contohnya, gedung-gedung perkantoran di kota-kota besar telah mencakar langit. Artinya mungkin menggambarkan bahwa gedungnya itu sudah sangat tinggi sampai dia mencakar langit gitu. Yang keempat adalah mampirlah ke gubuk kami ini. Ini disebut dengan majas litotes, biasanya untuk merendah, padahal sebenarnya itu adalah sesuatu yang amat baik. Misalnya, mampirlah ke gubuk kami ini, pada rumahnya bagus seperti istana. Itu ya gaya bahasa. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang struktur fisik, yang kedua adalah struktur batin. Struktur batin itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat, hanya bisa kita ketahui ketika kita sudah membaca puisi tersebut. Struktur batin ada 4, yang pertama tema, kedua perasaan, ketiga nada dan suasana, dan yang keempat itu ada yang namanya amanat. Tema itu adalah gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair. Kalau misalnya kalian membuat puisi ketika kalian sedang bahagia, berarti temanya mungkin kebahagiaan gitu ya. Yang kedua adalah perasaan. Perasaan itu adalah perasaan penyair ikut terekspresikan dalam karya puisinya. Jadi ketika kalian sedang merasa sedih, lalu kalian membuat puisi tentang kesedihan, maka perasaan kalian akan terekspresikan melalui puisi yang kalian buat. Yang ketiga adalah nada dan suasana. Nada itu adalah sikap penyair kepada pembaca, sementara suasana itu adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Apakah pembaca ketika membaca puisi kalian akan ikut sedih, ikut senang, ikut kecewa, gitu, atau malah ikut galau, misalnya itu suasana. Ketika kalian membuat puisi dengan nada duka, maka suasana yang timbul adalah suasana iba. Ketika kalian membuat puisi dengan nada kritik, maka suasananya pemberontakan, dan lain sebagainya. Keempat, ada amanat. Ini adalah pesan pengarang kepada pembaca. Amanat bisa tersurat atau tersirat, yang disampaikan melalui karyanya. Pasti ketika penyair membuat puisi, ada pesan yang ingin disampaikan. Ya, cukup untuk materi hari ini. Kurang lebihnya Miss minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.